Selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinema Kisah. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul The Convert 2024. Mr. Monroe, welcome to Epworth. Thank you. Not exactly St. Paul's, but you'll make something of it. I shall do my best. We're thousands of miles from civilization, surrounded by savages of the most barbaric kind. There are reports of a warlord out there. Would that be Akatara? You know, I have encountered him personally. what do you want? I ask that you spare the lives of these people. Choose. I cannot make that choice. Very well. It's her father. This is the path to destruction. Peace cannot be achieved through violence. This is a violent land, steeped in blood. Revenge, death. Go hand in hand. You fight or you die. Film ini diawali dengan menunjukkan bahwa pada tahun 1830 seorang pendeta dari Inggris bernama Thomas Monroe sedang berlayar ke Selandia Baru bersama beberapa pelaut. Malam itu Thomas dan awak kapal harus menghadapi badai yang cukup hebat di laut dengan salah satu awak kapal menjadi korban berikutnya. Pagi harinya kapten kapal bernama Catley dan seluruh awak kapal terlihat memberikan penghormatan terakhir kepada rekannya yang tewas akibat badai tadi malam. Saat pendeta Thomas memimpin doa sebelum akhirnya melepaskan jenazah rekannya ke tengah lautan. Dalam aktivitasnya masing-masing termasuk Thomas yang sering menggambar untuk mengisi waktu selama pelayaran yang panjang saat itu, Thomas terlihat menggambar salah satu awak kapal bernama Winu yang merupakan penduduk asli Mai suku asli yang mendiami Catley Selandia Baru melihat gambar Thomas dan memberitahukannya bahwa orang tua Wiyu adalah pemimpin suku Mar pedalaman yang sengaja menitipkan anaknya kepadanya untuk dilatih keterampilan berlayar. Tak lama kemudian kapal tersebut tiba di dekat pulau besar yang dihuni oleh suku Maui karena ada bagian kapal yang perlu diperbaiki. Catley yang telah memperbaiki kapal memutuskan untuk berlabuh sebentar di pulau tersebut ketika Catley dan awak kapal menaiki perahu kecil untuk sampai ke pantai. Thomas memilih untuk menunggangi kuda putihnya menyebabkan para awak kapal dibuat bingung dengan gagasan pendeta. Sesampainya di pantai, Catley dan yang lain sibuk mencari kayu bakar sedangkan Thomas memilih menjelajahi hutan dengan kudanya hingga tak sengaja ia bertemu dengan wanita Maui bernama Ranji yang tertarik dengan kuda putih miliknya dan perlahan mendekati kuda tersebut untuk mengelusnya sekaligus Tahaka yang merupakan suami Rami. Muncul bersama beberapa anggota sukunya dan sepertinya salah paham akan kehadiran Thomas mengira dia berniat mencelakakan Ranji. Untungnya Catley dan krunya datang dan menjelaskan dalam bahasa Mai tujuan mereka memasuki hutan mencari kayu untuk memperbaiki kapal mereka. Mendengar penjelasan ini Tahaka yang awalnya berniat menyerang Thomas akhirnya mengurungkan niatnya dan pergi bersama Annie. Pada sore harinya Catley mengajak Thomas untuk kembali ke kapal karena mereka akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun Thomas menolak dan memilih untuk bermalam di pulau Catley yang awalnya tidak mengizinkannya karena dia perlu memastikan Thomas mencapai tujuan mereka dengan selamat. Karena Thomas bersikeras, Catley akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan pendeta itu tinggal di pulau untuk bermalam. Setelah Catley dan semua kru menaiki kapal, Thomas mulai menikmati waktunya bersantai di bawah pohon sampai dia dikejutkan dengan suara keributan yang tak jauh dari tempatnya. Dia tak disangka sedang terjadi perang antar suku Maui dan ketika Thomas melihatnya dia berusaha menghentikan kedua suku tersebut untuk melawan salah satu pemimpin suku bernama Akera yang kebetulan adalah ayah Wia. Terlihat memimpin sukunya menyerang kelompok Ranji untuk merebut tanah sukunya. Melihat Ranji dan Tahaka hendak dieksekusi, Thomas mencoba bernegosiasi dengan Ayatera dengan menawarkan kuda putihnya sebagai ganti nyawa pasangan tersebut karena Thomas hanya mempunyai
satu kuda. Akera menyatakan bahwa Thomas bisa hanya menyelamatkan salah satu dari mereka. Pada akhirnya Thomas hanya bisa menyelamatkan Rangi dan Tahaka harus mati setelah dieksekusi oleh Akera. Tak lama kemudian Thomas membawa Rangi naik kapal menuju ke pulau tujuannya. Di pulau Thomas memperlakukan Rangi dengan baik, bahkan memberinya tempat tidur meskipun dia memutuskan untuk tidur di lantai. Sesampainya di pulau yang dituju, Thomas disambut oleh penduduk setempat orang Inggris yang sudah lama menetap di pulau tersebut. Ternyata Thomas sengaja didatangkan dari Inggris atas permintaan penduduk setempat yang membutuhkan seorang pendeta untuk memimpin pelayanan di pulau tersebut. Malam itu Thomas menemukan Rimi demam karena luka yang disebabkan oleh perang suku Mai sehari sebelumnya. Oleh karena itu Thomas yang sedang makan malam dengan warga Inggris meminta satu-satunya dokter di daerah itu untuk memeriksa Rangi, tetapi dokter menolak dengan alasan terbatasnya persediaan obat. Yang mendengar hal tersebut, tanggapan Thomas menyadari bahwa penduduk Inggris tidak terlalu menyukai suku Maui atau ras lain yang berbeda dari mereka meskipun tanah tersebut aslinya milik suku Mai. Meskipun dokter menolak membantu, salah satu warga bernama Charlotte bersedia mengobati Rangi yang membuat Thomas merasa lega. Masih ada orang Inggris yang mempunyai hati nurani. Suatu hari nanti, lonceng desa dibunyikan karena kemunculan suku Mai yang dipimpin oleh ayah Ranji, Mian, membawa serta 3 anggota suku Mai yang dipimpin oleh Akera yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pembantaian tempo hari di depan Rangi dan yang lainnya. Miami membunuh ketiganya sebagai tindakan balas dendam. Karena mereka membantu dalam pembantaian Tahaka dan anggota suku lainnya, Miami kemudian berbicara kepada Charlotte yang mengerti bahasa Maui dan menyampaikan bahwa dia akan meninggalkan Rimi ketinggal di desa, juga meminta agar Thomas mengajarkan agama Ranji dan ilmu lainnya untuk melindungi putrinya. Miami juga meminta seorang anggota suku bernama Pira untuk menemani dan menjaganya. Keesokan harinya, Thomas memimpin doa di gereja di mana Rimi dan Pira juga terlihat mengamati prosesi sholat. Meski tak paham agama yang dianut warga Inggris, saat dalam perjalanan pulang dan melewati beberapa rumah, Pira diam-diam tertarik pada seorang gadis Inggris bernama Bethany yang sedang ngobrol dengan temannya di depan rumah. Pira tersenyum pada Bethany dan tak disangka dia juga tersenyum, menandakan bahwa Bethany mungkin juga tertarik dengan Pira. Thomas lalu mengajak Ranji dan Pira ke satu-satunya toko di daerah itu seperti penduduk Inggris lainnya. Penjaga toko juga terlihat tidak terlalu ramah terhadap orang lain, apalagi kepada orang yang berbeda ras. Hanya Thomas dan Charlotte tidak pernah membeda-bedakan siapapun berdasarkan ras, suku, atau warna kulit. Hal ini terlihat ketika Charlotte dengan senang hati mengajari Ranmi tarian Inggris modern. Pada suatu sore, beberapa warga Inggris mengunjungi Thomas di gereja dan memintanya untuk tidak melibatkan suku Maui dalam kegiatan keagamaan mereka. Namun Thomas menolak, menyatakan bahwa dia ingin memperlakukan setiap manusia secara setara. Malam itu, sementara semua penghuni berkumpul dan menari bersama di sebuah pesta, Bethany diam-diam menyelinap keluar sendirian untuk menemui Pira di gereja untuk beberapa waktu pribadi. Thomas menyadari bahwa penjaga toko tersebut dijadikan kambing hitam oleh keluarga Bethany. Pada kesempatan berikutnya, Thomas yang tidak ingin ada kesalahpahaman tentang kematian Piro bermaksud untuk melakukan hal tersebut, mengembalikan jenazahnya langsung ke kediaman suku Maui pedalaman. Saat itu Bethany yang merasa bersalah atas kematian Piro menemui Thomas dan menawarkan seekor kuda yang bisa ia gunakan untuk transportasinya agar cepat mencapai tujuannya. Di sisi lain, Rimi dan Charlotte tampak siap menemani Thomas di penyerahan jenazah Piro. Rencana dan kelompok Thomas pada awalnya ditentang oleh penduduk Inggris, namun Thomas bersikeras untuk menyerahkan jenazah Piro untuk mencegah kesalahpahaman tentang kematiannya antara suku Mai dan penduduk Inggris. Setelah perjalanan 2 hari, Thomas dan kelompoknya tiba di Maui, pemukiman yang dipimpin oleh Mian. Thomas dan Charlotte kemudian dengan hati-hati menjelaskan penyebab kematian Pira untuk memastikan para tetua suku tidak salah memahami situasi. Untungnya Miami memahami dan memutuskan untuk tidak membesar-besarkan masalah. Terlebih lagi, Miami mengizinkan Thomas dan Charlotte untuk tinggal di pemukiman tersebut selama beberapa hari, mempelajari budaya mereka seperti biasa. Untuk mendokumentasikan perjalanannya,
Thomas terlihat melukis para tetua suku. Tak lama setelah Thomas mendengar suara tembakan dari dalam hutan mendorongnya untuk meninggalkan bukunya dan bergegas menyelidiki sumber tembakan. Di saat yang sama Miami penasaran dengan apa Thomas sedang melakukan perintah anak buahnya untuk mengambil buku yang selalu dia bawa. Ketika Mian melihat buku itu, dia terkejut menemukan bahwa Thomas telah menggambar adegan pembantaian dan pembunuhan yang mengerikan sementara Thomas mencapai hutan tempat Rangi dan anggota suku lainnya sedang berlatih menembak. Thomas mengambil inisiatif untuk mengajari mereka cara yang benar untuk memuat peluru dan menembak. Malam itu Thomas dan Se dipanggil untuk menghadapi para tetua suku mengenai buku yang berisi gambar-gambar mengerikan karya Thomas. Saat itu juga Miami meminta klarifikasi Thomas tentang semua gambar yang memaksa. Thomas menceritakan masa lalunya sebagai prajurit paling kejam di batalionnya. Selain membunuh tentara musuh, Thomas juga membunuh banyak wanita dan anak-anak. Itulah sebabnya banyak gambarnya menggambarkan semua kejahatannya. Pada suatu saat Thomas menemukan titik balik dalam hidupnya dan memutuskan menjadi seorang pendeta yang ingin menebar kebaikan dan perdamaian. Untungnya Miami adalah pemimpin yang bijaksana, sehingga Thomas tidak dipandang sebagai orang jahat melainkan sebagai orang yang mencari penebusan. Miami bahkan mengapresiasi perubahan positif yang dilakukan Thomas, karena itu menunjukkan bahwa dia menyesali semua masa lalunya. Keesokan paginya Thomas dikejutkan dengan kedatangan Katli dan awak kapal yang telah membawa senjata api kepada suku Maui untuk ditukarkan dengan sumber daya alam suku tersebut seperti hewan ternak dan makanan. Tanpa sepengetahuan mereka, senjata api inilah yang menyebabkan terjadinya peperangan antar suku. Suku Mai termasuk penyerangan yang membunuh suami Rangi. Dengan niat baik untuk mengakhiri konflik antara suku Miam dan Aero, Thomas memutuskan untuk pergi ke wilayah Aero untuk merundingkan perdamaian antara kedua suku. Miami menyambut baik rencana Thomas dan mengatakan bahwa dia akan mengikuti agama yang diajarkan oleh Thomas jika dia benar-benar bisa mendamaikan kedua suku. Tidak lama setelah Thomas menaiki kapal ke Gley yang juga menuju ke wilayah Aero untuk menawarkan senjata apinya. Saat kapal berlayar, Thomas terkejut melihat Rangi berada di kapal karena ingin membalas kematian suaminya. Setibanya di wilayah Aero, Thomas dan Katli disambut oleh Wenku yang kemudian membimbing mereka menuju kediaman utama pemimpin suku yang terletak di perbukitan. Tanpa membuang waktu, Thomas mengutarakan niatnya sebagai wakil suku Miami untuk mengusulkan perdamaian dengan suku Akera. Sebagai isyarat niat baik, Thomas mempersembahkan senjata tradisional dari Mian yang dianggap sebagai barang berharga dalam tradisi Mai. Sayangnya Akera menolak usulan perdamaian dan bersikeras melanjutkan perang untuk menguasai tanah suku Maya. Karena keputusan Awa tetap tidak berubah, Thomas tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih jauh tak lama kemudian Akera bertemu dengan Katli yang sedang menawarkan senjata apinya seiring kenaikan berperang melawan suku Aero. Tak lama setelah pasukan Aero tiba menggunakan beberapa kapal dan setelah mencapai pantai mereka melakukan tarian perang untuk menunjukkan kesiapan mereka menghadapi musuh. Tanpa membuang waktu, pasukan Akaroa memulai serangan ganas terhadap suku Mian. Dalam pertempuran ini kedua belah pihak terlihat tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api modern yang diperoleh dari Inggris. Karena kurangnya Aero pengetahuan tentang strategi perang sukunya, akhirnya kalah dari suku Miami yang AED oleh Thomas dalam menyusun strategi serangan, termasuk penggunaan asap untuk meminimalkan korban. Selama pertempuran, Charlotte ditembak mati oleh salah satu anggota suku Aoa. Hal ini membuat marah Thomas yang secara brutal menyerang si penembak. Untungnya Ranai turun tangan untuk menghentikan aksi kekerasannya. Setelah beberapa jam pertempuran, semua anggota suku Tero tewas, hanya menyisakan Akaroa dan Wenku. Pada titik ini Miami menawarkannya kedamaian, tetapi Akaroa bersikeras melanjutkan pertarungan memilih mati. Sebagai pemimpin perang, akibatnya Miami enggan membunuh Akera sebagai simbol kemenangan sukunya. Tepat saat Mian hendak mengeksekusi Winu Rimi dengan perasaan iba, meminta ayahnya untuk memberikan belas kasihan dan berdamai dengan suku musuh selama bertahun-tahun.
Kemudian Remy dan Wincum Officie menyatukan dua suku yang berbeda. Di akhir film keduanya diperlihatkan bertemu dengan utusan jenderal Inggris yang bermaksud membuat perjanjian baru perdagangan ekspor dan impor dengan suku Mai menggunakan sistem modern. Sang jenderal bertujuan untuk mendirikan kantor pajak di daerah tersebut untuk mengendalikan perdagangan yang membutuhkan suku Mai untuk membayar sejumlah pajak dengan Thomas sebagai penasihat suku Mai. Suku Mai menolak perjanjian tersebut karena menganggapnya hanya menguntungkan. Pelajaran moral bahasa Inggris dari cerita tersebut: jangan pernah menunggang kuda putih ke dalam hutan yang penuh dengan suku-suku yang marah kecuali Anda siap untuk itu. Menukarnya dengan perdamaian atau setidaknya mendapatkan cerita bagus darinya. Terkadang menyelamatkan hari berarti memilih antara kuda yang bahagia dan prajurit yang marah.